This is our best podcast here. Keberhasilan kita itu di luar tidak akan mungkin terjadi kalau di dalam rumah ini nggak damai. Modal pemikiran cewek modern hari ini is that my husband's money is my money. Nah itu dia. My money is my money. Laki-lakinya jangan gampang insecure, perempuannya jangan gampang sengak. Jangan jadi. Our source of happiness is not only money. Ini rare nih. Ini rare. Saya tuh ngerasanya bukan luck yang datang, tapi earn luck. Phenomenal. I've got one question actually. Apa? I see a problem Nah, in Malaysia, in Indonesia, sama. apa tuh? Masalah So apa? One big fundamental problem kalau kita tuh lihat di universitas satu today, majority adalah gadis female, wanita ya? Lecturernya. Enggak, Studentnya. Oh, studentnya. buat degree ataupun masters, ya. So as of today di Malaysia tuh nomornya udah 7/10. Oh. 7? 7/10. So kalau kita tuh lihat tuh kan baru-baru ini ada nih keluar di artikel di mana ya di sosial media yang di Indonesia ya. Bilangnya hari ini banyak cewek pilih untuk nggak bernikah karena kekurangan pria mapan. What is your take? Ini gender nih, gender. Yeah. So you got a problem dengan Gen Z dan you got different set of problem whereby the reality itu majority siswa hari ini adalah cewek. Ya. So mereka akan bakal jadi lebih educated Ya. daripada cowok. Dan female tuh mereka tuh ada konsep hypergamy ya, mereka tuh nggak mau nikah berpacaran dengan orang yang di bawah dia, nggak sekufu kalau Malaysia panggilnya. Jadi contohnya lo ada degree nih, orang ini cuma S1. S1 ataupun orang ini SMA, lebih parah ya. SMA Intinya aja. dia di bawah dia. So where do you think Indonesia is heading kalau problem ini berterusan? Adakah cewek tuh perlu lower the expectation ataupun enggak? This is a very, very wow question gitu ya. Because I think the reality banyak audience tuh yang bakal nonton tuh mereka tuh confused. Iya. Kayak tadi kan cowoknya tuh ada bisnis penghasilannya oke, tapi Dianggap tidak dikiranya setara. dianggapnya nggak setara. Ya. Karena bukan karyawan Ya. di itu dia. di ASN atau pegawai BUMN dan lain-lain. Ya. Nah itu memang ada masalah apa itu semua kan konstruksi sosial ya. Betul. Itu adalah cara pandang budaya gitu. Jadi kalau boleh saya cerita sedikit, saya dulu itu aku anak pertama ya perempuan lulus S2 di luar negeri ya, Norwegia. Makin. Cowok saya pada saat itu pacar saya which is my husband now cuma S1. Akuntansi kita di Fakultas Ekonomi UI sama-sama. Nah, tapi aku I read a lot terus sempet hilang dari dunia spiritual terus balik lagi gitu ya. Gara belajar, jadi lebih belajar. Terus aku start to embrace sebenarnya apa sih hal yang paling fundamental yang harus diberi value paling tinggi. Itu sebenarnya apa sih gitu kan. Kalau buat cewek-cewek yang educated, yang banyak itu. Kalau setelah saya berpikir gitu, ini jangan-jangan cheesy nih ya. Cheesy kan? Cheesy itu apa ya? Cheesy itu kayak English cheesy. Iya, kayak cheesy gitu. 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 Nah, kalau aku terus kalau bagi aku tuh yang nomor satu adalah loyalty, ya kan? Kalau kita udah nikah bareng ya segala, kita mesti loyal satu sama lain. Which is the other side of the coin adalah honesty, ya kan? Ini harus paling tinggi gitu.
Nah, kadang-kadang karena kita kena banyak noise, perempuan teredukasi ini kena banyak noise, dikasih noise, kamu kan udah S2, kamu kan udah ini, masa sih mau sama yang kayak gitu, ya kan? Benar Dan ya? noise-nya datang daripada cewek atau cowok? Noise-nya itu datang dari cewek, dari ibunya, There you go. dari ibunya, dari teman sekoleganya dan lain-lain gitu. Dan di konteks-konteks tertentu gitu ya, their life bisa jadi tuh nggak lebih bahagia juga gitu sebenarnya gitu. Nah jadi memang bagi perempuan ya, I'm speaking on behalf of female perspective gitu, kita tuh ya jangan hanyut pada noise gitu. Kalau pesan mama saya tuh ikut arus tapi jangan sampai hanyut gitu. Mantap. Nah jadi kalau saya nomor satu itu fix loyalty, honesty. Dah. Makanya saya tuh terdidik, makanya saya terus bisa cari duit sendiri. Kenapa? Karena di Indonesia saya lihat banyak tante-tante saya di kampung dulu di Kalimantan itu rela tetap ada di suatu institusi pernikahan karena emang nggak punya duit, Oh, karena finansial. karena aja alasan problemnya. finansial. Jadi Walaupun suaminya lakinya goblok. mukul, Hmm. suaminya udah selingkuh, suaminya nggak kadang-kadang nabok juga gitu ya. Nah itu aku nggak mau sama sekali. Sekali kamu bohongin saya, I will leave you. Hmm. I have my own money. Nah, jadi sebenarnya paradigmanya di situ aja gitu. Nah, apakah honesty itu berhubungan dengan PhD status? Enggak. Ini status? Degree Enggak. enggak. Nah, terus kalau kita orang Islam, role modelnya kalau perempuan ada Khadijah, Khadijah. kerja, duitnya lebih banyak daripada suaminya. Benar? Pengusaha itu. Suaminya dakwah, bininya yang sponsorin. Apa masalahnya perempuan lebih kaya daripada laki-laki? Nggak ada sebenarnya. Apa masalahnya? Nggak ada. Nah, jadi ada. Nanti kita Oh, nanti lain ada, kali ya. ada. Tapi jika kita kembali kepada fundamental value, Betul. itu tadi ya, bukan noise, tapi yang fundamental gitu. Yang lagi posisinya tuh kayak lagi di dalam, ketutup sama noise di medsos dan lain-lain itu. Kira ke Sampai lupa Jauh. dikeruk lagi gitu. Nah, jadi itu sih mungkin banyak perempuan terdidik di luar sana sedang tertutupi paradigmanya sampai lupa ngelihat fundamental values itu tadi, bahwa perempuan nikah dengan cowok yang lebih muda santai aja harusnya. Nabi nikah sama perempuan yang lebih tua pernah gitu ya. Kalau orang Islam, perempuan lebih kaya daripada suaminya juga sama, Santai aja. santai aja. Nah terus saya suka memprotes orang tua perempuan lainnya juga, yang kalau anak lakinya nggak dilayani banget sama istrinya. Contoh kayak kancing bajunya lepas, ngejahit sendiri, atau malam pulang bikin teh sendiri gitu. Menantu perempuannya dimarahin sama orang tua perempuannya. Lah, Nabi juga bikin susu sendiri, ngejahitinnya sendiri. Kok jadi value bahwa kalau misalnya paha ayam buat bapak, dada ayam buat anak, sayap patah buat ibu gitu kan. Itu I think itu values yang aku nggak mau hidup ada di situ lagi sih gitu. Dan sebenarnya itu kayak value yang sangat udik, padahal dari zaman dulu itu udah sangat modern dari zaman Rasul gitu kalau sebagai orang Islam. Jadi ya gitu sih, tapi sayangnya itu yang sedang tertutupi sepertinya sekarang gitu, karena saking banyaknya noise makanya kita bikin podcast ini. Kenapa saya suka topiknya, bahasannya ya, saya pengen mudah-mudahan topik konten kita ini, obrolan kita ini, instead of nambah noise di ruang internet Indonesia, kita bisa jadi aliran konten yang justru membawa basic fundamentals values ini kembali ke lebih ada muncul di permukaan langit internet Indonesia. Kalau menurut saya itu sih. So thank you for inviting me. Welcome. Ya. Karena di Malaysia tuh ada orang yang ngomong gini. Ya. Wanita tuh kalau udah educated, udah penghasilannya bagus, setara ataupun lebih gede pada suaminya,
udah nggak ngerti hormat suami, udah mulai meninggikan suara kepada suami, Udah berani bentak. udah berani bentak. Ya, so jadi menurut ibu benar ataupun enggak? Ya salah cewek itu. Wow, Pak. Kalau saya sih nggak kayak gitu ya. Ya, Jadi ya itu memang apa ya, dorongan manusiawi kali ya. Gue aja cewek kayak gini bisa, lu tuh nggak bisa, berarti lunya aja dasar males. Iya. Gitu kali ya. Jadi dia disregard her own man gitu loh, prianya sendiri gitu. Kalau aku tuh enggak sih, karena terutama setelah kita ngerasain berkeluarga ya, urusan nyari duit itu tuh sama pentingnya dengan urusan ngebenarin atap rumah yang bocor gitu misalnya. Ya ada rumah yang bocor, siapa yang ngurusin nih? Gara-gara hujan badai segala, siapa yang ngurusin? Salah satu lagi di luar gitu misalnya. Ya siapapun yang lagi ada di dalam, ya dialah yang ngurusin. Siap, betul. Kan gitu kan. Kenyamanan, ketenangan di rumah itu sama pentingnya dengan kesuksesan kita di luar. Betul. Nah, ketika kita udah mulai menganggap sukses kita di luar ini justru lebih tinggi daripada ini yang udah kesombongan itu udah masuk gitu loh. Ini yang bahaya, dan menurut gue sih itu nggak bener ya, nggak boleh kayak gitu. Saya ingat waktu itu ada teman saya yang ibunya itu tuh notaris hak waris. Aku dapat inspirasi banget waktu itu. Jadi katanya dia, dalam Islam itu setiap harta yang diciptakan setelah tanggal menikah itu by Islam Punya istri. sudah jadi hak keduanya, hak suami istri. Oh. Siapapun yang bawa atas itu, pencariannya. ya, siapapun yang menghasilkan itu, misalnya aku menghasilin, ya berarti nanti kalau cerai itu harus Dibagi dua. bagi dua. Ya, suami yang ini, kalau suatu saat gono gini, ya itu Bagi dua. bagi dua gitu. Tapi modal pemikiran cewek modern hari ini is that my husband's money is my money. Nah itu dia. My money is my money. Nah itu dia, itu juga aku nggak setuju. Nah mungkin aku harus ceritain nih kalau gitu. Wow. Mantap. Ya, bagus nih kan? Nah Ya. aku harus ceritain Karena juga ini nih. rare nih. Ini rare. Kita Orang berikan wanita educated yang kayak yang gini. berkarir tapi ada balance-nya di Dan hidup. entrepreneur juga. loh. And entrepreneur juga. Yang banyak ngomong-ngomong kayak gitu, sekolahnya nggak habis. Silakan. Nah ya, mungkin aku harus cerita juga. Nah jadi balik lagi ke filosofi kenapa seperti itu hukum waris di Islam. Karena kita itu harus punya pandangan, keberhasilan kita itu di luar tidak akan mungkin terjadi kalau di dalam rumah ini nggak damai. Jadi siapapun yang ada di rumah, istrikah itu ya, full time mom gitu ya. Ya suaminya sukses di luar karena istrinya gitu. Full And time, vice versa ya. vice versa. Yeah. Full time father. Emang kalau nggak ada full time father, anak-anak jadi sama aja, vice versa gitu. Nah ini yang aku sih sejujurnya nggak satu level sama, nggak setuju sama cara pandang itu gitu ya. Kalau kami sama gue tuh sebenarnya couple planner juga sama suamiku. Jadi di beberapa perusahaan itu yang urusan internal kayak legal sama finance-nya Compliance itu gitu. lebih ke suami saya yang di luar-luar. Tapi kita punya perjanjian dalam pengelolaan keuangan rumah tangga. Itu setiap tahun kita kan ngitung pengeluaran rutin untuk anak sekolah, segala semua total ya. Nah, itu bagi dua. Saya 50%, dia 50%. Wah, keren banget. Itu pertama. Keren banget. Yang kedua, kita punya target nabung setahun itu berapa? Saya 100 juta, 200 juta, 300 juta. Atau mungkin beli tanah, beli properti. Ngikutin enggak? Tapi emang gue udah semasap sih. Aset kelas properti tetap perlu. Mantap. Ya. Kalau itu ya pasti kita Semasap alokasiin. ya, Wei. semasap. Ya kita alokasiin. Karena udah lihat kan, Iya, waktu iya, umur iya. 20-an propertinya harga cuma segini, Iya, sekarang pasti. udah wish. Iya, jadi apakah beli tanah gitu ya atau apa? Nah nanti kalau udah ditentuin target nabung bersamanya itu berapa, kita 50-50 lagi to reach that. Nah nanti kan ada sisa nih, uang suami berapa, sisa uang saya berapa.
itu jadinya saya nggak perlu izin dia tuh untuk ngeluarin duit yang di surplus di saya. Sama halnya dengan suami saya juga, kalau dia mau beli sepatu 11 biji gitu karena hobi koleksi sepatu gitu, ya saya nggak protes juga gitu, karena nggak mengganggu uang yang sudah di lock untuk family. Tapi siapakah pengelola dana yang sudah di tengah-tengah ini? Ya saya, Menteri Keuangannya. Jadi dia tetap transfer ke saya gitu. Tapi transfernya ya itu 50-50, sesuai porsi. Jadi individualitas kita untuk mengalokasikan dana kita sendiri itu tetap terakomodir juga dengan skema seperti itu gitu. Keren. Nah, jadi itu sih. That's what we do. This is Beda ya pendapat POV orang yang balance. Akademikanya, agamanya tuh is very different berbanding dengan yang benar follow feminis ataupun very extreme, nggak ada balance. Mungkin aku harus ceritain juga suamiku model kayak gimana. Ya. Nah, kebanyakan cowok Indonesia itu salah cowoknya juga sebenarnya. Aduh, ini pukulan telak. Karena cewek pinter. Fakta itu fakta guys, kita Karena kena terima cewek ya. pinter dikit, gampang insecure. Oh, minderan cowok. Minderan kan? Sama kayak teman-temannya suami aku dulu. Pernah ada beberapa yang ngomong sama dia, lu kagak minder, bini lu S2. udah lah S2, luar negeri, dosen UI, dia bilang kayak gitu. Lu S1 doang digituin sama teman-temannya. Yang minder teman-temannya. Lah suami gue santai aja. Ya lu goblok semua ya. Ya gue lah bangga bini gue kayak gitu. Bener. Ya kan? Itu. Bini gue kayak gitu, bangga dong gue. Itu. Biar kayak gini-gini nih, gue kayak gini, yang garukin punggung gue S2 luar negeri coy. Itu kalau dijadikan So guys, jangan jadi insecure. Justru karena dia kayak gitulah dia jadi seksi, ya kan? Nah itu I loh. own it rather than Kayak gitu no need to dong. clarify. Clarify. Kayak gitu baru, kayak gitulah gitu. Jadi cowok. Emang masa sih konsep diri lo itu lo sematkan pada secetek lo lulusan mana, lo apa nggak kayak gitu dong harusnya. You should value yourself more gitu. Ya kayak gitu. I think nasihatnya sebagai cowok ya, is that I think it's normal to feel insecure ya kalau kita punya istri ataupun pasangan tuh pendidikannya lebih tinggi atau penghasilannya lebih tinggi, it's quite normal. Tapi menurut saya itu sebenarnya motivasi sih. Nomor satu to prove value kita ya sebagai ketua keluarga. Iya. Ya, whereby ya mungkin dia lebih educated, lebih tinggi penghasilan, but is there something better that we can do as a man to contribute balik kepada family itu biar jadi lebih balance? Iya. Karena jujurnya we are not meant to live alone. Yes. Ya, you're not meant to live alone as a man, and the woman also cannot live alone as a single mother ataupun single person ya. We're both gonna be very unhappy gitu. So, jadi find balance aja, ya. So obviously for me mungkin karena I'm a little bit more masculine and I have earning power, okay gitu kan. So for me, I don't want a career woman as a wife, but if my future partner decide to have a career ataupun bisnis, saya dorong aja. Iya. Yang penting jangan lupa nomor satu itu apa, which is family ya. Iya. Right? So and a lot of men for example selalu komplain tuh deh. Banyak cowok tuh maskulin. Iya, karena lu lembek. Pilihan apa yang dia ada? Lembek sih sama bini lu. Nah, itu juga kadang-kadang wah ini jadi bini emang harus jadi ini ya. Iya. Forced to be masculine. But kalau kita tuh tinggikan value kita, jadikan itu sebagai motivasi. Karena for example, my first marriage waktu mula-mula daripada pacaran nggak sama karena aku daripada kelas bawah, dia kelas pertengahan. Dia udah travel overseas, udah pergi US waktu kecil. Aku naik kapal terbang juga belum pernah. Ya. Jadi waktu belajar tuh kita 50-50. Ya, karena aku kerja di Starbucks dan penghasilannya cuma ini, dia ada 2 beasiswa lagi lebih pintar gitu kan. Dia oke. Nah, waktu kerja tuh first job aku gaji aku 2 juta per bulan. 2 juta rupiah atau ringgit nih? 2 juta Rupiah. Yes. Degree nih daripada university nomor 1 di Malaysia. Dia gajinya udah 8 juta. Alright? Tapi keluar masih aku nggak kasih dia belanja semua. Masih 50-50. Dan 2-3 years later penghasilan aku udah lebih gede. Dan waktu kita tuh nikah penghasilan aku udah 3 kali ganda.
For me is a motivation ya. Aku nggak bisa bilang, lu berhenti kerja aja deh karena aku insecure. Right? It's okay, I have to prove myself. Iya. Malu deh aku nanti kalau mau nikah nanti penghasilan aku lebih rendah pada istri. Namanya ketua keluarga bilang beras kita beli. Iya. Puy, nggak boleh lah. So my ego will not allow it. So I don't allow it, and I work harder. And waktu kita tuh nikah udah jelas ketua keluarga itu siapa, penghasilan siapa. Iya. Ya. So jadi, I think we don't have to feel insecure. Lebihkan usaha aja guys. Ya rezeki itu luas. Iya. Ya walaupun kita mulanya mungkin di bawah ya berbanding dengan pasangan kita tuh. But after a few years, biar dia dengan cara dia, kita tuh ikhtiar aja. Nah, bila kita ikhtiar aja, orang tuh lihat, oh orang ini gimana pun walaupun di bawah nggak insecure. Betul. Ya malah ikhtiarnya lebih. Iya. Jadi aku bisa percaya. Jadi ya bisa nurut. Hari ini banyak cewek tuh menurut terpaksa jadi maskulin karena cowoknya nggak bisa diharap. Bila tanya apa plannya? Gampang insecure itu. Ya, insecure Itu mulu. Iya, insecure mulu gitu. Ya. Cowok Itu dia. Ya, tapi masih main Mobile Legend. Oh, PS5. Effortnya nggak ada. Jadi ya gimana dong? Dan yang paling ngeselin tuh cowok kalau kayak gini. Dianya insecure nih. Terus main game mulu. Iya. Terus terus pas pacar belum jadi istri nih, ada nih kejadian pernah ada UKM cerita sama saya, calon karyawannya batal join ke perusahaan dia. Alasannya karena dilarang sama pacar saya. Aduh. Actually benar sih, Ya, banyak sih. Banyak. Lepas 6 bulan diselingkuhin. Iya. Nah itu dia. Putus lagi. Nggak bisa. Brengsek Jadi- banget ya. Tapi intinya adalah it takes two to tango. Jadi laki-lakinya jangan gampang insecure, perempuannya jangan gampang sengak, Jangan sombong ya. jangan gampang sombong, dan harus ingat banget bahwa uang itu hanya satu faktor Dari sekian banyak. tiang dari banyaknya tiang dalam tiang kehidupan kita ini gitu loh. Ada uang, ada anak di situ, ada rumah enak ditinggalin atau tidak, Betul. ada kendaraan, ada Teman ngobrol. Kedamaian. teman ngobrol, Kedamaian. ada Kedamaian. tetangga, ada macam-macam tiang-tiang yang bikin kita happy. Benar. Our source of happiness is not only money, Benar. gitu. Nah, This is ketika our best podcast ya. Nah, I jadi really enjoy itu this, sih you know. yang balikin lagi lah. Ini terlalu banyak noise. So, thank you for giving me the room to share about Jadi this. Phenomenal. Jadi kalau Bu Dewi suaranya lagi habis loh. Iya. Kalau lagi nggak habis harus kita undang Iya, lagi nanti iya. Pak. Dia lebih wah. Makanya bela-belain walaupun suara lagi seksi nih tetap datang nih. Soalnya jarang-jarang nih ngobrolin topik kayak begini. Satu soalan lagi. Satu soalan lagi, Ya, oke. Satu soalan lagi. Is there a curse for woman entrepreneur? Curse? Iya, sumpahan. Bila cewek tuh jadi entrepreneur, dia Ada kutubnya, automaticnya ya. akan jadi alpha, akan jadi maskulin karena udah jadi ketua bisnis. Adakah mereka akan lebih sukar untuk mendapat pasangan? Tergantung ya. Kalau couple planner kayak saya di Indonesia itu banyak banget couple planner. Ya. Dan perusahaan yang besar itu ya, seperti di Indonesia sekarang itu kebanyakan kalau teman-teman kepoin sejarahnya itu couples juga, couple planners Oh, iya? juga. Iya. Jadi banyak, aku kalau diceritain satu-satu nanti jadi podcast sendiri ya. Nah, itu Nah, tapi berarti banyak- harus diatur lagi. Lebih banyak Kita. intinya. Nah, terus yang pendiri perempuan salah satunya gede banget dan tetap adem ayem aja satu keluarga. Itu saya bisa sebut kayak Bluebird, Wardah, Pada Paragon. ya, Ya. Paragon. Nah, itu kan gede banget gitu ya. Yeah. And they're fine, their family is Very fine, fine, their children very is fine. fine. Maksud aku, ini contoh bagus-bagus banyak. Kenapa sih lu sibukin yang jelek-jelek itu? Bingung gue. Gimana? Heran gue. Nice banget. Mantap. Coach lagi. Barusan. Kayak astagfirullahaladzim nih orang gitu ya. Jadi ya santai aja. Bu Sri Mulyani jadi menteri, direktur Pertamina, perusahaan migas di Indonesia itu perempuan. Indonesia salah sedikit negara yang pernah punya presiden perempuan. Betul. Sama topiknya Bu Mega itu pisah karena
maut, bukan karena cerai, karena maut. Nah jadi kan lihat anak-anak Ibu Mega, PP aja, Benar. jadi politisi, jadi apa, segala. Kenapa sih? Maksud gue banyak banget contoh yang bagus-bagus, lu sibukin yang jelek-jelek, bingung gue. Heran banget. Nah gitu loh. Kan naluri manusia ya, melihat Melihat yang kejelekannya. Ya kalau Ya, gue sih nggak mau kayak gitu, it's stupid, Ih, very goblok ya. Kita yang pintar-pintar Very aja, goblok. ya, yang pintar-pintar aja. Wow. Nih, wow. saya kalau boleh terakhir pengen sampein satu hal yang bikin saya juga sedih gitu ya. Melihat data bahwa rata-rata tabungan orang Indonesia di bank itu cuma 4,2 juta. Nah coba, wahai para pendengar, apakah kalian salah satunya? Saya berdoa semoga bukan. Jangan, amin. Ini tuh kan kalau kita ngomongin di financial planning nih, Pak Fauzel ya. Tabungan itu minimal kalau konsep dana cadangan, minimal tuh kan 12 tahun, 12 kali. bulan biaya operasional kehidupan. Ya, minimal ya. Ya, kalau biaya operasional kehidupan 5 juta. Ya makanya saldo tabungannya minimal ya 60 juta gitu. Nah, kalau saldo rata-rata orang Indonesia tuh segini, artinya kita itu kan masyarakat yang rentan. Gitu. Ya kan? Ada masalah dikit, PHK sedikit, ya langsung lah. Jadi Goyang ekonomi. saya khawatir ini menjadi masyarakat yang apa ya? Tensi sosialnya takutnya meningkat nanti, kriminalitas meningkat lagi, ini lagi. Nah, ini yang kita nggak mau gitu. Jadi teman-teman harus optimis bahwa rezeki itu pasti ada dari berbagai macam pintu. Tapi biasanya, ini Pak Fauzel setuju gak? Ini dalam hidup saya ngerasain banget gitu. Saya tuh ngerasainnya bukan luck yang datang, tapi earn luck. Jadi kayak keberuntungan, Baru pagi tadi kita bahas. keberuntungan yang menghampiri karena kita tuh udah pantas untuk menerimanya, gitu loh. Jadi cara Tuhan merancang pengiriman keberuntungan itu, algoritmanya Tuhan juga pakai kalkulasi seberapa pantas orang ini untuk menerima luck kayak gini, luck kayak gitu loh, gitu ya. Nah, salah satu untuk meningkatkan kepantasan itu adalah ngisi otak gitu loh, belajar ilmu. Nah, itu sebenarnya kenapa saya tuh bikin ukmindonesia.id, tumbuh, kolaborasi ke podcast kayak gini. Maksudnya agar mempermudah orang untuk ngisi otak. Nah, kalau otaknya bagus, literasi meningkat, kesempatan yang menghampiri kamu nanti bukan lagi kesempatan-kesempatan teri. Rezeki, proyek 10.000, 100.000 sehari. Nanti mulai datang opportunity 10 juta sehari, 100 juta sebulan, dan lain-lain. Nah, jadi itu sih yang paling serem ya. Dan orang yang punya saldo di atas 500 juta di bank account itu cuma 0,1% dari orang Indonesia. Wah, 0,1. Amin. Amin. 0,1% ya. Selamat ya. Amin. Kan kalau Tanya. Saya sih alhamdulillah udah kalau segitu doang. Pak Parto udah 0,1%. Tapi ingat isi otaknya itu loh. Ya teman-teman ya, please ayo isi otak ya. Di banyak konten gratis di sana, mulai baca juga ya kan, baca-baca segala. Nanti itu mempengaruhi cara teman-teman ngambil keputusan tentunya. Ya, yang tadinya masih mau tergoda kalau ada iklan judi online lewat, masih pengen pinjol lewat ya. ngeklik. Nah, mulai hari ini setelah dengerin podcast ini ada iklan pinjol atau judo lewat. Wah, don't show me this ad again gitu, pilih ya kayak gitu ya. Nah, sehingga ads-nya nanti yang muncul di teman-teman juga produktif. Lebih kayak produktif. Jadi hal-hal sekecil itu tanpa terasa kan mempengaruhi internal jiwa kita, kemudian mempengaruhi keputusan kita, dan kemudian mempengaruhi hasil sejatinya ya. Gimana? Thank you sekali lagi loh, udah undang saya di sini. Saya rasa masalah ini sebenarnya adalah masalah yang sebenarnya datang daripada didikan keluarga ya. Tanda menurut saya ya, banyak orang ini yang saldonya segini ini
mungkin mentality mereka tuh sebenarnya hari-hari secara indirectly menyalahkan Tuhan. Iya bisa jadi Karena banget. mereka tuh benar-benar pikir aku usaha gimana pun rezeki aku tuh udah Segitu ditetapkan oleh Allah. Mm-mm. Jadi kalau aku tuh miskin itu salah Allah. Iya. Mantap. Aku main Mobile Legends ya udahlah. Aku nggak main, aku kerja. Siapa Allah yang paksa kamu main Mobile Legends? Enggak kan? Aku kerja nggak kerja hasilnya Sama akan sama aja. aja kok. Jadi ya bagusan gak usah Iya. kerja gitu ya. Jadi bila orang Bener, tuh bener, tapi itu benar-benar bener. pikir, mereka tuh pikirnya Ada ya yang udah kayak gitu, rezeki bener. aku tuh udah ditetapkan, jadi aku nggak perlu kerja keras. Ya. Nah gimana pun hasil aku tuh pasti segini. Hmm. Ya, so jadi daripada rezeki kepada jodoh, right? Segala hal tuh banyak orang tuh aku lihat sebenarnya mungkin lebih parah sedikit di Indonesia bandingkan di Malaysia. Malaysia juga ada. Lebih kepada menyalahkan Allah sih. Iya benar. Serius. Benar. Oh jodoh aku, ya udah nggak ada jodoh aku. Lu kenapa pilih yang toksik ini? Ya. Ya. Right? Refleksnya udah dikasih nih. Kayaknya jodoh aku udah segini, udah petunjuk nih. Mm-mm. Nikah. Jadinya cerai enggak jadi. Rezeki juga sama. Yang jelas bilang tuh rezeki itu datang kepada mereka yang berusaha. Ya. Enggak ngomong rezeki itu datang kepada orang Islam. Ya, benar. Jadi karena itu yang kayaknya bukan muslim di Indonesia. Yang kayaknya bukan berusaha. muslim juga di Malaysia. Sama ya. Ya. Dan Allah itu maha adil. Siapa aja yang berusaha dapat. Iya. So, jadi I think berhenti menyalahkan Tuhan ya, mempergunakan Tuhan, menunggang agama ya Untuk excuse. sebagai alasan untuk lu tuh miskin. Walhal enggak, itu salah lu. Betul. Bukan Allah yang suruh lu main Mobile Legends, enggak. Iya. Indikatornya yang paling gampang gini. Kalau sehari belum ada baca artikel pengetahuan satupun, itu udah pertanda cara kamu mengisi waktu itu. Salah. Aduh. Nice. Udah Bukan masuk. Allah yang nyuruh kamu tuh nonton TikTok Indonesia Masih. Core 2 jam ngakak, enggak berhenti. Ya aku juga ya. Tadi ya. Makanya tahu libur deh. But Iya. you know this is what I mean. Iya, Karena iya. kalau kita tuh follow dengan doktrin ini, yang doktrin itu sebenarnya sangat merusakkan keluarga, Iya. merusakkan potensi kita yang whereby rezeki kita tuh udah ditentukan daripada awal. Nggak benar tuh. Ya. Ya. Rezeki itu nasib bukan takdir. Berdasarkan usaha dan diizinkan. Betul. Ya kita tuh perlu usaha dulu baru diizinkan oleh dia. Tapi kalau kita tuh nggak ada usahanya, Ya, ya banyak yang menyalahkan Allah. Ya aku berhenti kerja karena marah sama bosku, mungkin karena Allah ya. Bukan rezeki aku, bukan udah di sini ya. Ya banyak orang tuh benar-benar menyalahkan Tuhan. Menurut Tapi aku jangan ya. jangan salah loh, anaknya 9 naga itu belajarnya tinggi-tinggi loh Ya, sekolahnya. dan lebih parah mereka. Lebih parah mereka dididik di dalam itu. Oh. Iya, jangan salah, mereka dididiknya udah di Desainnya mentoringnya malah udah Malah pabriknya lebih canggih. iya desainnya. gitu. Jadi jangan, ya mereka ada di situ ya karena maybe mereka sudah dipantaskan sejak Iya. kecil sama orang tuanya. Ya jangan salahkan agama, jangan salahkan Jangan Tuhan salahkan kalau lu tuh keturunan. miskin dan malas. Ya udah gitu ya, ayo belajar isi otak. Tolong, ya, belajar. Kami doakan rezeki Anda meningkat berlimpah-limpah ruah. Amin. Amin. Oke. Followernya berapa nih di social media? Nah, masih sedikit, 11 ribu. Woi. Wah. So, but here's what's interesting. Kalau UKM Indonesia lebih gede. Ratusan ribu. So here's what interesting. She should have a couple of million followers, I agree. right? Karena impact-nya jadi lebih. But realistisnya itu majority cewek tuh nggak akan follow ilmiah yang kayak gini. Iya. Iya. Mereka kan follow ani-ani yang lifestyle-nya bagus. Yeah, no. So I think if you want to know a person, you look at who they follow and who is their hero, right? And I mean, if you're a woman to the Indonesia and she is not your hero, I think you should really start, Iya. you know, making because this is a very good example. Betul. She has gotten everything, keluarga bahagia, uangnya oke, kerjanya bagus, ada impact daripada segi bisnisnya. Jadi udah sampai ke level fundamentalnya tuh udah dijaga. Yeah. Now impactnya lebih kepada how can I help Indonesia Betul. gitu. Right? And if we have let's say 1,000
person like you, Indonesia kayaknya Indonesia jadi negara yang sangat berbeda ya. Amin, nggak ada amin, cerita amin, Konoha amin. Indonesia Amin, ya. amin, amin, Ya. amin. Terima kasih, Yeah, terima so, kasih. so I mean you know we should glorify orang kayak gini. Oke, alhamdulillah. Bukan orang yang kayak yang Yeah. yang hujat kita itulah. Alright. I think it's a very important point. I think kita sebagai cowok tuh we have to realize the world is different. Betul. Ya, mungkin zaman papa mama kita tuh mungkin mamanya sekolahnya nggak habis dan Betul. papanya single breadwinner gitu. Jadi konstruk keluarganya itu berbeda. But hari ini mayority keluarga papa mamanya kerja. Kerja, betul. Jadi kalau ekspektasinya tuh contohnya kan sebagai cowok tuh sebagai ketua keluarga. Nah kita tuh nggak bisa kasih IRT, nggak bisa bantu ya. Jadi ekspektasi yang maunya your wife which is today already have to work but also have to deliver the same KPI similar to your Ya, nggak mother bisa, ya ya. is unrealistic bro. Unrealistic bro, you have to Bro. sweep the Right? floor as well. You have to be Yeah. extremely capable ya kasih DRT dan apa semua tuh if you want her to deliver the same level of performance. Iya, iya betul. Right, so I think we just have to change and I think which is very important juga tadi omongan whereby we have toxic parents ya, Iya, iya. ya noise Ya noise-nya. yang memberi pendapat zaman purba Iya. yang udah nggak relevan hari ini. Iya. Jadi Ya. parents juga harus berubah ya benar. Parents juga harus berubah, masanya udah beda. Ya, so I think today's wonderful. Iya. Podcast hari ini dagingnya banyak sekali. Ya. Saya jadi pengen berterima kasih sama suami saya nih karena dulu waktu belum punya uang banget, belum punya ART, kita sama-sama ngepel lantai dan nyuci baju ya. Jadi harus mau bagi tugas di rumah juga. So, Oke. Ya. men, jadilah seperti dia. Bye. Oke.